Nah, jadi komposisi dalam tanah itu sangat tergantung dari komposisi yang terkandung di dalam batuan yang melapuk. Nah, kenapa? Karena tanah itu terbentuk dari batuan-batuan yang sudah melapuk. Nah, jadi komposisi kimia tanah yang ada di dalamnya, ya, di dalam tanah ini umumnya seperti yang tertera di dalam tabel, ya. Ada silikat atau SiO2, ada aluminat atau Al2O3, ada Fe2O3, ada TiO2, mangan oksida, kalsium oksida, mangan oksida, kalium oksida, natrium oksida, P2O5, SO3. Nah, ini merupakan senyawa-senyawa yang cenderung atau umumnya yang terkandung di dalam tanah. Nah, presentasinya seperti yang sudah diketahui, kalau tanah berarti kandungan silikatnya yang paling tinggi. Makanya silikatnya sebanyak 59,5%. Sedangkan aluminatnya juga cukup tinggi, yaitu sebanyak 16%. Nah, yang selebihnya, lalu yang ketiga tertinggi yaitu Fe2O3, itu sebesar 7%. Nah, selebihnya itu di bawah itu, ya, di bawah itu ada yang 1%, 5%, 4%. Nah, yang paling utama adalah ini tadi, ya, yang silikat dan juga aluminat. Nah, ini merupakan unsur-unsur atau senyawa yang paling banyak terkandung di dalam tanah. Nah, jadi variasi dari kandungan unsur silikon, oksigen, dan aluminium itu sangat banyak ditemukan. Nah, hal ini menunjukkan dominasi dari mineral silikat dan aluminosilikat pada batuan beku. Nah, selebihnya adalah berupa unsur besi, kalsium, magnesium, natrium, dan juga kalium. Nah, komposisi kimia batuan beku itu menyerupai komposisi mineralogik dari tanah yang telah melapuk minimal atau sedang. Jadi bagaimana apa saja yang terkandung di dalam tanah itu sesuai dengan biasanya mayoritas sesuai dengan batuan beku yang melapuk tadi kandungannya. Nah, jadi sejumlah tanah itu kebanyakan mengandung kuarsa, feldspar, dan juga mika pada fraksi pasir dan debunya. Lalu lihat silikat lapis dengan perbandingan 2:1 dalam fraksi silikatnya. Dan kebanyakan muatan negatif liat dinetralisir dengan absorpsi ion-ion kalsium, magnesium, sodium, dan kalium. Nah, jadi ion-ion yang bermuatan negatif pada permukaan ini tadi kebanyakan itu berikatan dengan kalsium tadi, kalsium dalam bentuk kation, ya, Ca2+ dengan Mg2+, Na+, dan juga K+. Nah, jadi pada saat tanah melapuk dan komposisi mineralogi berubah setiap waktu, terjadi pula perubahan komposisi kimiawi. Jadi selama proses pembentukan tanah terjadi kehilangan unsur-unsur Si relatif terhadap Si itu silikat, ya, unsur-unsur silikat relatif terhadap aluminium dan juga besi. Nah, pelepasan dan kehilangan kalsium, magnesium, natrium, dan kalium itu lebih cepat dibandingkan silika. Dan hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kandungan 4 kation pada tanah-tanah yang melapuk intensif. Ini, ya, 4 kation itu yang ini, ya, yang kalsium, magnesium, natrium, dan juga kalium. Nah, jadi berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing sifat-sifat kimia tanah yang penting untuk dipahami. Tadi sudah kita bahas tentang pH tanah yang pertama. Itu dia. Jadi pH tanah ini menunjukkan keasaman atau alkalinitas dari suatu tanah. Nah, jadi nilai pH ini menunjukkan banyaknya konsentrasi H+ di dalam tanah. Semakin tinggi kadar ion H+-nya di dalam tanah, otomatis akan semakin masam. Nah, berarti pH-nya akan semakin rendah. Nah, sebaliknya juga, jadi kalau pada tanah-tanah lebih banyak atau lebih tinggi OH-nya, nah itu berarti ini, ya, berarti semakin basah lah atau semakin alkalin lah tanah tersebut, ya. Nah, kalau kandungannya sama, kalau H+ dan OH-nya sama, nah berarti dia netral. Nah, netral itu adalah pH-nya sama dengan 7. Nah, jadi kisaran pH ini udah tahu mungkin, ya, dari SMA. Jadi kisaran pH itu dari 0 sampai 14. Nah, 7 ke bawah itu dikatakan asam, di bawah 7 itu dikatakan asam, di atas 7 itu dikatakan basa.
Nah, jadi besarnya kisaran nilai pH ini tergantung dari kandungan H+ dan OH- yang terlarut di dalam larutan tanah tadi. Jadi pH tanah merupakan indikator dari pelapukan tanah, kandungan mineral dalam batuan induk, lama waktu dan intensitas pelapukan, terutama pelindihan kation-kation basah dari tanah. Jadi tanah masam itu banyak mengandung H+ yang dapat ditukar, sedangkan kalau dia tanahnya alkalis atau basah, itu banyak mengandung basa yang dapat ditukarkan. Jadi kalau pH-nya besar dari 7 atau lebih dari 7, berarti kalsium dan magnesiumnya bebas. Sedangkan kalau pH-nya besar dari 8,5 itu pasti terdapat natrium yang tertukar atau adanya pertukaran natrium pada aluminat tanah atau pada tanah liatnya atau tanah lempungnya. Nah, jadi kandungan unsur hara seperti besi, copper, fosfor, zinc dan hara lainnya secara substansi toksik atau Al3+, Pb2+, nah itu dikontrol oleh pH. Jadi kandungan Al3+ dan Pb2+ itu akan berpengaruh sedikit bagi pertumbuhan tanaman pada tanah alkali atau tanah basah, tapi akan sangat serius pada tanah masam. Nah, jadi kalau dia Al3+ dan Pb2+ ini banyak terkandung di dalam tanah masam, nah itu akan memberikan sifat toksik pada tanaman. Makanya kalau bagi para pertanian, entah itu tani sayur, tani pertanian yang lain, nah itu dia akan sangat aware atau sangat memperhatikan berapa pH tanah pertaniannya, karena itu akan mempengaruhi ke kondisi tanaman yang ia tanam. Nah, jadi nutrien seperti fosfor itu banyak tersedia atau optimum pada pH asam sampai netral, dan akan sedikit jumlahnya pada pH di bawah atau di atas nilai optimum tersebut. Jadi sudah dijelaskan ya pada materi sebelumnya. Jadi kalau di Indonesia pH optimalnya itu berarti antara 3 sampai 9. pH optimal yang ini ya, yang banyak mengandung fosfor. Nah, tanah-tanah yang umumnya bereaksi masam dengan pH 4 sampai 5,5, sedangkan tanah-tanah yang punya pH 6 sampai 6,5 itu sering dikatakan cukup netral, meskipun sebenarnya masih agak asam. Nah, jadi pH tanah ini penting untuk diketahui karena apa? Ya, pertama, fungsinya adalah untuk menentukan mudah tidaknya unsur hara itu diserap oleh tanaman. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan kemungkinan adanya unsur-unsur yang beracun. Kayak tadi ya, kalau dia tanahnya masam, nah kalau dia ada kandungan Al-nya banyak, itu akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Nah, jadi pada tanah rawa yang pH tanahnya rendah atau sangat masam itu juga akan menunjukkan kandungan sulfat tinggi yang bersifat meracun bagi tanaman. Di samping itu, pada tanah yang masam, unsur-unsur mikro juga akan mudah larut sehingga ditemukan unsur mikro yang terlalu banyak. Kalau namanya unsur mikro, nah mikro itu kan sedikit, nah berarti dia sedikit dibutuhkan oleh tanaman. Tapi kalau jumlahnya banyak, padahal yang digunakan sedikit, nah itu kan berarti kan mubazir, nggak ada gunanya. Nah, unsur mikro MO atau molibdat itu dapat menjadi racun kalau pH tanahnya terlalu alkalis atau terlalu basah. Lalu yang ketiga adalah pH ini akan mempengaruhi perkembangan mikroorganisme. Jadi bakteri itu berkembang dengan baik pada pH sekitar 5,5 atau pH masam ya. Nah, kalau dia lebih rendah lagi daripada itu, maka perkembangannya akan terhambat. Nah, kalau jamur itu dapat berkembang dengan baik pada segala tingkat kemasaman tanah. Tapi kalau pada pH tanah lebih dari 5,5, itu jamur itu harus bersaing dengan bakteri. Nah, bakteri pengikat nitrogen dari udara dan bakteri nitrifikasi hanya dapat berkembang dengan baik pada pH besar dari 5,5. Nah, inilah kenapa tiga hal inilah yang menyebabkan kenapa pH tanah itu perlu untuk diketahui. Ini sangat mempengaruhi tentang pertanian lebih utamanya.
Nah, sumber kemasaman tanah, nah itu ada bahan induk. Nih, bahan induk masam itu akan berkembang menjadi tanah masam. Lalu kalau dia bahan induknya basah, ya berarti dia akan berkembang menjadi tanah basah atau alkali. Jadi dia tanah itu, pH tanah itu yang pertama asal muasal itu memang dari indukannya atau bahan induknya. Nah, lalu tadi iklim. Kayak nanti yang tanyakan ya cuaca. Nah, tanah yang berkembang di daerah iklim itu kalau dia lembab atau basah akan bersifat asam. Sedangkan kalau dia ini ya, kalau dia curah hujannya atau suhunya sangat tinggi, itu akan berpengaruh aktif terhadap asam basahnya tanah. Jadi bagaimana curah hujan, intensitas hujan, dan bagaimana suhu itu akan mempengaruhi asam basahnya tanah. Kenapa dia mempengaruhi asam basahnya tanah? Balik lagi ke tentang tadi ya, tentang larutan tanah yang akan semakin, kalau dia curah hujannya tinggi, otomatis larutan tanahnya akan semakin banyak. Sedangkan kalau curah hujannya rendah dan suhunya tinggi, nah itu otomatis larutan tanahnya akan semakin sedikit. Nah, kalau semakin sedikit itu biasanya kandungan asamnya akan menjadi terlalu asam, dan kalau dia basah, nah kandungan basahnya akan menjadi terlalu basah. Lalu bahan organik. Nah, bahan organik ini menghasilkan asam-asam organik hasil proses humifikasi. Nah, asam organik itu mempunyai pH nisbi yang rendah atau pH asam ya. Sedangkan kalau di asam anorganik itu hasil diperoleh dari hasil dekomposisi oleh zat-zat pengurai atau bakteri. Lalu ada juga pengaruh dari manusia. Nah, jadi pemupukan dengan pupuk fisiologis masam itu akan menyebabkan tanah bersifat masam. Lalu juga pengapuran itu akan menyebabkan pH menjadi naik atau bersifat agak basah. Lalu jenis tanah liat. Jadi liat silikat itu merupakan sumber muatan negatif yang bersifat tetap. Jadi seperti yang sudah dipelajari kalau sudah belajar di kimia lingkungan. Nah, di kimia lingkungan itu kan ada ini ya, ada di kimia tanahnya itu tanah liat itu kan ada 3 jenis, ada yang monorilonit, ada kaulinit, dan ada ilit. Nah, itu akan mempengaruhi daya tukar kationnya. Kalau monorilonit itu daya tukar kationnya itu sangat tinggi, itu sangat besar. Kalau kaulinit itu sangat sedikit. Nah, kalau ilit itu tengah-tengah. Ilit itu sedang-sedang saja dia orangnya. Nah, kalau monorilonit dia sangat banyak bisa menukar, kapasitas tukar kationnya sangat tinggi. Nah, ini beberapa kendala kalau tanahnya itu berupa tanah masam atau pH-nya rendah. Nah, yang pertama adalah bisa terjadi keracunan aluminium, mangan, dan besi. Lalu juga ini ya, kekahatan. Jadi kekahatan itu kayak pengkelatan di akar-akarannya itu. Akar-akarannya itu menjadi berberintil-berintil. Itu akan menyebabkan penyerapan terhadap unsur hara juga akan semakin berkurang. Nah, pengkahatan dari kalsium, magnesium, dan juga molibdat. Lalu pelapukan bahan organik menjadi lambat. Nah, ketersediaan nitrogen dan fosfor itu akan menjadi kecil atau sedikit. Lalu aktivitas organisme akan rendah. Produktivitas tanah menjadi rendah, dan tidak semua tanaman itu dapat toleran. Jadi tidak semua tanaman itu bisa hidup di tanah yang masam. Nah, pertumbuhan tanaman terhambat nih karena tadi ya unsur hara tadi, atau dia karena sudah mengalami keracunan berlebihan ya, dan juga unsur hara yang lain tidak bisa terserap karena adanya kekahatan. Nah, itu akan menyebabkan pertumbuhan tanaman itu menjadi terhambat. Lalu tanah mineral bersifat tua. Ini untuk tanah-tanah yang sudah sangat lama. Dan yang terakhir adalah tanah organik menjadi belum matang. Oke, jadi ini konsentrasi pH tanah berdasarkan pada bahan pengekstraknya. Jadi ada pH tanah aktual namanya, yaitu pH H2O-nya atau pH air atau larutan tanah. Jadi pH tanah aktual ini menunjukkan konsentrasi H+ yang ada di dalam larutan tanah. Itu sesuai dengan kondisi alam sebenarnya. Jadi larutan pengekstraknya adalah air suling atau H2O dengan perbandingan tanah dengan H2O adalah 1:2,5. Nah, jadi konsentrasi H+ dalam larutan tanah akan meningkat. Kalau dia meningkat ya konsentrasi dalam larutan tanah, maka pH-nya akan turun.
Lalu kalau pH tanah potensial nih berarti yang diukur adalah pH KCl-nya atau pH kalsium klorida CaCl2. Nah, ini menunjukkan pH tanah setelah H+ dalam kompleks jerapan atau didesak keluar dan masuk ke dalam larutan tanah oleh kation lain. Ini efek dari kapasitas kuarter kation tadi ya, KTK tadi. Nah, merupakan pH tanah yang mungkin potensial dapat terjadi karena pengaruh lain. Jadi larutan pengekstrak yang digunakan adalah KCl1 normalitas atau kalsium klorida 1 normalitas atau kalsium klorida 1 normalitas dengan perbandingan 1:2,5. Lalu fenomena pH potensial pada tanah tua. Jadi pada tanah tua terjadi pelapukan yang intensif. Jadi yang terus-menerus terjadi pelapukan itu mempunyai muatan yang perubahan muatannya itu sangat besar. Sehingga pH tanah rendah bermuatan positif itu dapat dinetralisir oleh ion hidroksil atau OH-. Nah, larutan KCl1 normalitas itu menyebabkan pendesakan OH- oleh klorin sehingga konsentrasi dari hidroksil tadi dalam larutan itu akan semakin bertambah. Nah, kenaikan konsentrasi hidroksil ini akan menyebabkan H+-nya menurun karena tergabung dengan H+ dan OH- sehingga pH-nya menjadi naik. Jadi pH-nya ini menjadi basah. Jadi pada tanah tua ini pH dari KCl itu lebih besar daripada pH H2O, lebih besar sama dengan pH H2O. Menunjukkan rumah mewahnya seluas 7 hektar yang mempunyai 2 biji gerbang, aula multifungsi, garas dingin. Oke, lalu ada lagi pH tanah oksidatif atau pH H2O2. Nah, ini menunjukkan nilai pH tanah setelah tanah mengalami oksidasi. Nah, larutan pengekstraknya berupa H2O2 atau asam peroksida sebanyak 30%. Nah, ini terjadi karena adanya proses pengeringan pada udara terbuka. Nah, ini penting untuk diketahui pada daerah-daerah yang tergenang kayak rawa, lalu juga kayak gambut. Nah, itu juga bisa. Nah, ini untuk melihat potensi bahaya zat lempungnya atau tanah liat ya, karena dilakukan pengatusan. Nah, jadi jika setelah oksidasi atau pengatusan, jadi pengatusan itu adalah oksidasi ya. Jadi nilai pH-nya itu kecil atau sama dengan 3,5, maka mengandung pirit yang menghasilkan sulfat yang beracun. Pirit itu nih ya, FeOH 3 kali. Nah, inilah pirit yang menghasilkan ini dia H2SO4 2- akan menghasilkan sulfat yang bersifat racun. Ini cara mengukur pH, jadi ada secara elektrometrik. Nah, kalau ini berarti menggunakan pH meter atau gelas elektroda. Ini biasa dilakukan di laboratorium. Atau yang kedua adalah yang kolorimetrik, itu menggunakan indikator warna, kertas pH atau pH stick indikator, kertas lakmus, kertas pH universal. Nah, ini banyak digunakan di lapangan. Tapi kalau kalau untuk pH tanah yang paling ini ya, kalau misalnya kita tanah ke lapangan, yang paling bagus adalah kita menggunakan soil tester. Soil tester ini kayak nanti pas di praktikum nanti silakan dilihat bentuk dari alatnya. Nah, soil tester itu memang lebih akurat dalam penetapan pH dan juga ini dalam mengukur kelembaban tanah. Karena bisa digunakan langsung di lapangan. Sedangkan kalau elektrometrik ini kan harus dibawa ke laboratorium menggunakan pH meter biasa ya, pH meter yang untuk cairan itu. Sedangkan kalau soil tester atau pH meter tanah, nah itu memang khusus untuk tanah saja. Jadi hasilnya lebih akurat dan lebih tepat. Nah, kalau kolorimetrik ini memang kalau kita pakai pH yang paling sederhana sih pakai kertas pH ya, kertas pH indikator universal atau kertas lakmus. Tapi ini datanya itu tidak terlalu akurat. Karena agak sulit ya, namanya tanah itu kan tidak selalu lembab. Itu akan agak sulit menentukan pH tanahnya.
Jadi kalau untuk di praktikum, tutorialnya yang saya gunakan adalah yang tutorial untuk penentuan pH dengan menggunakan soil tester. Jadi ini merupakan perkiraan potensial lahan yang ditempati tanah masam di berbagai negara. Nah, jadi jenis tanahnya adalah tosol dan juga pozolik. Jadi kalau di Afrika itu sekitar 417,15 juta hektar. Lalu di Amerika Selatan yang paling tinggi yaitu 514,35 juta hektar. Sedangkan kandungan jenis tanah pozoliknya sebesar 4,05 juta hektar. Kalau ini merupakan tanah-tanah masam yang ada di Indonesia. Jadi ada aluvial, ada tosol, organosol, pozol, ada pozolik. Jadi kalau di Sumatera itu yang paling tinggi adalah ini ya. Yang paling tinggi adalah pozolik. Jadi kebanyakan kita tanahnya berupa tanah pozolik kalau di Sumatera. Yang paling rendah adalah pozol, yaitu sekitar 1000-an juta hektar. Nah, ini merupakan ini ya, kondisi keharaan pada berbagai kisaran pH. Nah, kalau dia pH-nya sangat tinggi atau di atas 8,5, tanahnya berarti tanah alkali, sodik atau tanahnya basah. Nah, ini kalsium dan magnesiumnya kemungkinan tidak akan tersedia pada pH segitu. Fosfatnya terjerap dalam bentuk kalsium fosfat dan juga magnesium fosfat. Nah, jadi bila kadar natriumnya tinggi, fosfat terjerap menjadi natrium fosfat yang mudah larut. Nah, keracunan boron pada tanah garaman dan sodik, jadi ada kemungkinan terjadinya keracunan boron pada tanahnya ya. Lalu presentasi natrium tertukar atau SP di atas 15 itu dapat menyebabkan kerusakan pada struktur tanahnya. Lalu aktivitas bakterinya rendah, proses nitrifikasinya menurun, ketersediaan hara mikronya menurun kecuali molibdat. Lalu yang tinggi yaitu sekitar 7 sampai 8,5, tanahnya masih bersifat alkali. Lalu yang sedang 5,5 sampai 7, nah ini baru dikatakan netral. Nah, inilah kisaran pH yang baik untuk sebagian besar tanaman. Kadar haranya baik yang mikro atau makro itu optimum, jumlahnya cukup atau paling banyaknya di sini pada pH 5,5 sampai 7 ini. Dan aktivitas mikroorganismenya juga optimum, sehingga sifat kimia tanahnya juga optimum. Lalu kalau yang rendah yaitu kecil atau rendah dari 5,5, nah ini tanahnya bersifat masam. Nah, ini akan menyebabkan aktivitas bakterinya menurun, lalu proses nitrifikasinya juga terhambat. Ya. Jadi dalam pengukuran pH, yang faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dalam pengukuran pH yaitu yang pertama natur dan juga tipe dari bahan-bahan organik dan anorganik yang terkandung di dalam tanah, lalu juga perbandingan tanah dengan larutan tanahnya, lalu kandungan garam, kandungan gas karbon dioksida pada tanah dan larutan. Lalu yang terakhir adalah error yang terjadi ini dalam ini kalau dia menggunakan pH meter yang ini yang untuk pH meter air yang bukan khusus tanah, jadi bisa jadi terjadi error. Jadi ini ya tentang pengukuran pH. Oke, mungkin kalau untuk hari ini sampai di sini, saya masih banyak ya, tapi akan saya sambung hari Jumat depan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di ini ya, silakan di LMS. Insya Allah nanti malam saya cek, kalau ada nanti saya balas. Untuk praktikum sudah tersedia nanti jam 14.40 itu sudah bisa dilihat tutorialnya dan apa saja yang menjadi ini ya, menjadi laporan untuk tugas praktikum. Oke, saya tutup dulu perkuliahan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.